Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science, so please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So, are you ready? Okay, let's start now. Nah, saat ini kita akan membahas materi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahaskan tentang kelajuan, tentang kecepatan dan percepatan. Nah, hari ini kita next dengan materi selanjutnya. Kita langsung saja pada poin pertama tentang gerak lurus beraturan. Nah, berbicara tentang gerak. Nah, do you remember pengertian dari gerak? Kalian masih ingat? Nah, gerak ini kan kita sudah membahas pada awal bab, pertemuan awal bab. Apa itu gerak? Nah, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Jadi sekali lagi, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Nah, berbicara tentang gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Pokoknya dia tidak berbelok-belok ya lintasannya. Tetap lintasannya itu berbentuk garis lurus karena sesuai namanya ya kan, gerak lurus berarti lintasannya itu berbentuk lurus seperti itu. Nah, sekarang kan kita belajar tentang gerak lurus beraturan. Nah, apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan atau GLB itu merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya itu tetap konstan, tidak berubah-ubah. Sehingga gerak lurus beraturan ini dia tidak memiliki percepatan atau percepatannya itu sama dengan 0. Nah, gerak lurus itu hanya dapat disebut sebagai gerak lurus beraturan jika gerak suatu benda itu melalui lintasan yang lurus. Jadi, jika gerak suatu benda itu melalui lintasan yang lurus, namanya gerak lurus ya. Dan tiap bagian jarak perpindahannya itu ditempuh dengan waktu yang sama, dengan kecepatan yang tetap. Jadi tiap bagian jarak perpindahannya itu ditempuh dalam waktu yang sama dengan kecepatannya yaitu tetap. Seperti itu ya. Pokoknya kecepatannya itu tetap. Tadi kan kita sudah membahas pengertian atau arti dari gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya itu tetap tidak berubah-ubah atau konstan. Nah, di sini contoh gerak lurus beraturan. Di sini kita bisa lihat contoh yang pertama itu kita bisa lihat pada mobil mainan yang bergerak menggunakan baterai, ya kan dia kecepatannya konstan. Terus gerak kereta api yang melaju dengan kecepatan tetap atau konstan, ya kan kita bisa lihat gerak pada kereta api, pokoknya dia tidak ada percepatan, tidak ada ya. Percepatan itu sama dengan 0, di mana kecepatannya itu tidak berubah-ubah atau konstan atau tetap. Nah, gerak lurus beraturan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Oke, nah ini rumus dari gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan, ini kan sama halnya dengan rumus kelajuan dan kecepatan. V sama dengan S per T. Dimana kalau kita mau cari S-nya di sini, kita tinggal tarik saja, kita putar rumus. Berarti S sama dengan V dikalikan dengan T. Seperti yang selalu Mem ajarkan ke kalian ya, bagaimana cara putar rumus. Kalau kita ambil di sisi kanan, berarti berikutnya kita ambil di sisi kiri. Karena ini dia pembagian, berarti kalau kita ambil sebelah kanan, dia akan menjadi perkalian. S sama dengan V dikali dengan T. Nah, kalau T dia akan jadi seperti apa? Nah, dari rumus S sama dengan V dikali dengan T, di sini bisa kita lihat bahwa T itu sama dengan, kita ambil di ruas kanan. Berarti berikutnya itu kita ambil di ruas kiri. Berarti T sama dengan S dibagi dengan V. Seperti itu ya. Dengan keterangan di sini, S ini menunjukkan jarak, T ini menunjukkan waktu, dan V ini menunjukkan kecepatan. Ya, seperti itu ya. Satuannya ada di sini, jarak satuannya meter, waktu satuannya second, and kecepatan satuannya meter per second. Oke, nah dalam gerak lurus beraturan atau GLB, antara jarak yang ditempuh dan waktu yang ditempuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini gambarnya grafik antara hubungan ST atau jarak dengan waktu, dan grafik antara kecepatan dengan waktu pada gerak lurus beraturan. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Oke, seperti itu ya. Ini grafiknya. Yang pertama itu grafik dari ST, hubungan antara S dan T. Terus yang kedua itu hubungan antara V dengan T, di mana V ini kecepatannya konstan sehingga garisnya lurus ya, seperti itu. Dan ini yang grafik yang pertama S dan T, seperti itu ya.
Oke, saat ini kita next dengan materi selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus di mana dalam selang waktu yang sama itu mengalami perubahan kecepatan secara beraturan. Bisa saja kecepatannya bertambah dan bisa juga kecepatannya berkurang. Sehingga di sini dalam GLBB percepatannya itu tetap berbeda dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Dimana kalau pada GLB itu percepatannya itu sama dengan 0 karena kecepatannya yang konstan. Kalau di sini percepatannya yang konstan karena kenapa? Karena pada GLBB ini dia mengalami perubahan kecepatan secara beraturan. Nah, akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah adanya gerak benda yang dipercepat atau adanya gerak benda yang diperlambat. Nah, berbicara tentang gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Nah, GLBB yang dipercepat ini adalah gerak yang lintasannya itu lurus dengan besar perubahan kecepatannya itu makin bertambah secara konstan tiap detiknya. Contohnya kita bisa lihat pada apel yang jatuh dari pohonnya, terus juga kita bisa lihat pada pesawat saat take off atau lepas landas. Terus kita juga bisa lihat contohnya pada orang yang sedang menaiki sepeda, kemudian dia turun di bidang miring seperti itu. Nah, ketika dia sementara naik sepeda dan dia kan menuruni bidang miring, pasti situ akan terjadi percepatan atau gerak lurus berubah beraturannya itu dipercepat. Itu salah satu contohnya juga ya. Oke, next yaitu GLBB diperlambat. Nah, GLBB diperlambat ini adalah gerak yang lintasannya lurus dengan besar perubahan kecepatannya yang makin berkurang secara konstan tiap detiknya. Kalau tadi semakin bertambah, kalau ini makin berkurang secara konstan tiap detiknya. Contohnya di sini bola yang dilempar ke atas, ya kan? Seperti misalnya ini bola kita lempar ke atas, seperti itu. Terus mobil yang mengerem saat lampu merah. Terus orang yang mengayuh sepeda saat dia menaiki tanjakan miring ke atas. Kalau tadi dia meluncur ya di bidang miring, kalau ini dia menaiki tanjakan miring ke atas. Oke, nah di sini ada rumus dari GLBB, di mana rumus GLBB di sini ada 3. Jadi rumus GLBB ada 3, yaitu yang pertama VT sama dengan V0 ditambah dengan A dikali dengan T. Terus yang kedua S sama dengan V0 dikalikan dengan T ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan A dikalikan dengan T pangkat 2. And next, the last yang ketiga yaitu VT pangkat 2 itu sama dengan V0 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikalikan dengan A dikalikan dengan S. Dimana di sini keterangannya V0 ini dia merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per second, dan VT ini merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per second, dan A ini dia merupakan percepatan yaitu satuannya meter per second kuadrat atau pangkat 2, and the last S ini merupakan jarak yang ditempuh dengan satuannya M atau meter. Nah, saat ini kita akan membahas contoh soal dari kelajuan, kecepatan, percepatan, gerak lurus beraturan, serta gerak lurus berubah beraturan. Simak baik-baik ya penjelasan ini. Nah, saat ini kita masuk pada contoh soal kelajuan. Nah, di sini soalnya seseorang bersepeda menempuh jarak 180 meter dalam waktu 30 second. Nah, hitunglah kelajuan sepeda tersebut. Nah, di sini soalnya mudah ya, tidak susah. Kita tinggal menggunakan rumusnya saja. Semuanya sudah diketahui. Di mana S ini merupakan jarak yaitu 180 meter ya, jaraknya 180 meter. Terus T ini waktunya 30 second. Nah, ditanya di sini adalah kelajuan V. Berarti kita tinggal masukin saja nilainya. Rumusnya kan V sama dengan S per T. Dimana V ini sama dengan S adalah berapa? 180 meter dibagi dengan T 30 second. Berarti V sama dengan 180 bagi 30 adalah 6. Dengan demikian rumusnya kan untuk V adalah meter per second. Jadi ini kan kita satuannya kita kasih pembagian, jadi meter per second. Dengan demikian sekali lagi didapatkan hasil dari 180 bagi 30 adalah 6 meter per second. Nah, di sini kita masuk pada contoh soal dari kecepatan. Nah, di sini soalnya sebuah mobil bergerak dari rumah menuju taman kota sepanjang 150
150 km dalam waktu 3 jam. Berapakah kecepatannya? Nah, ini soal yang mudah ya, tidak sulit. Karena kita langsung menggunakan rumusnya saja, semuanya sudah diketahui. Di mana S ini kan dia jaraknya adalah 150 km. Terus T ini adalah waktu, di sini adalah 3 jam. Dimana ditanyakan V yaitu kecepatan, berarti V sama dengan S per T, ini rumusnya. Kita tinggal masukin saja nilainya, berarti S 150 km dibagi dengan T 3 jam, itu V sama dengan 150 bagi 3 itu adalah 50, berarti hasilnya kecepatannya adalah 50 km per jam. Ini satuannya kita juga ambil ya dari sini, kan dibahagi jadi kilometer per jam, seperti itu ya. Nah, saat ini kita masuk pada contoh soal dari percepatan. Nah, di sini sebuah angkot berhenti untuk menaikkan penumpang. Setelah penumpang naik, angkot tersebut melanjutkan perjalanannya ke utara. Setelah berjalan 20 second, setelah angkot ini berjalan selama waktu 20 second, kecepatan bus ini menjadi 10 meter per second. Berapakah besar percepatan? Nah, diketahui di sini V0 adalah 0. Ini dimana angkot masih dalam keadaan berhenti ya, dimana kalau dia dalam keadaan berhenti berarti dia diam ya, otomatis kecepatan awalnya itu 0. Terus kecepatan akhirnya VT adalah 10 meter per second, dengan T di sini adalah 20 second. Ditanya A, percepatan. Nah, kita tinggal menggunakan rumusnya. A sama dengan VT dikurangi dengan V0 dibagi dengan T, berarti VT adalah 10 dikurangi dengan V0 0 dibagi dengan T 20. Dengan demikian 10 dikurang 0 berarti tetap 10 dibagi dengan 20, nilainya adalah 0,5 meter per second pangkat 2. Ini merupakan satuan dari percepatan. Seperti itu ya. Oke, saat ini kita masuk pada contoh soal dari gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, di sini soalnya Doni mengendarai sepeda dengan kecepatan 4 meter per second. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut selama 10 second? Nah, di sini diketahui kan kecepatan V itu 4 meter per second. And T ini merupakan waktu. Di sini waktu ini selama 10 second, berarti T ini merupakan 10 second. Ditanya S, jarak. Berapakah jarak? Berarti S ya. Nah, penyelesaian kan rumusnya V sama dengan S per T. Nah, di sini kalau kita mencari S, berarti S sama dengan, kita ambil di ruas kanan kan, berarti dia akan pindah di ruas kiri. S sama dengan, selanjutnya karena kita ambil di ruas kanan, berarti kita akan ambil bilangan yang ada di ruas kiri, berarti V dikalikan dengan T. Dengan demikian di sini akan jadi V ini nilainya 4 meter per second dikalikan dengan T ini adalah 10 second. Maka dia akan jadi 4 kali 10, 40 dengan satuan dari jarak adalah meter. Jadi 40 meter. Seperti itu ya. Nah, saat ini kita masuk pada contoh soal dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, di sini soalnya sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Nah, kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 second berturut-turut adalah, nah, diketahui di sini kan V0 adalah 0. Kenapa 0? Karena V0 ini kan merupakan kecepatan mula-mula, kecepatan awal. Nah, sebuah benda bergerak dari keadaan diam berarti otomatis kecepatannya adalah 0. Terus A-nya di sini, percepatan kan A. Dia tetap yaitu 4 meter per second kuadrat. 4 meter per second kuadrat, terus T-nya di sini adalah 5 second. Nah, di sini ditanya adalah kecepatan akhir. Tadi kan V0 ini sudah diketahui kan, dia 0. Nah, sekarang ditanya itu VT atau kecepatan akhir, terus jarak atau S. Nah, kita langsung saja pada penyelesaiannya di sini. Untuk bagian A kita cari dulu kecepatannya ya, kecepatan akhir. Berarti kita pakai rumus yang ini. VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Ini rumus memang rumus dari gerak lurus berubah beraturan ya. Kan ada 3 rumus. Nah, ini salah satu rumusnya. VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Berarti sama dengan V0 berapa? 0 ditambah dengan A berapa? 4 dikalikan dengan T adalah 5. Berarti 0 ditambah dengan 4 dikali dengan 5 itu sama dengan 20. 0 kan kita sudah tidak usah hitung. Berarti 4 dikali dengan 5 adalah 20. Dengan demikian 20 meter per second. Ini satuan dari kecepatan. Terus next bagian B kan ditanya lagi jarak. Berarti kita pakai rumus yang ini. S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah dengan 1/2 dikali dengan A dikali dengan T pangkat 2. Kita tinggal masukin saja nilainya. V0 berapa? 0 dikalikan T berapa? 5 ditambah dengan 1/2 dikali dengan A
4 ya kan dikalikan dengan T pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 sama dengan 0 kali 5 adalah 0. Semua bilangan dikalikan dengan 0 itu hasilnya adalah 0. Ditambahkan dengan 1/2 dikalikan dengan 4, 5 kuadrat ini itu adalah 25. Dengan demikian karena 0 ini kan sudah tidak dihitung, jadi kita tarik 1/2 ini dikalikan dengan 4 dikalikan 25 adalah 100. Dengan demikian di sini 100 dikalikan dengan 1/2. 100 dikali dengan 1, 100 bahagi 2 sama dengan S ini adalah 50 meter. Ini satuan dari jarak. Seperti itu ya. Tidak susah.